Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam bakal melakukan pembalasan ke negara-negara yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ancaman itu dilontarkan Netanyahu seusai sejumlah negara di kawasan Eropa secara resmi mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Israel tersebut mengklaim tindakan dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara sama halnya memberikan angin positif bagi terorisme. Dikutip dari Tribun News, hal senada juga dilontarkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menyatakan bahwa negaranya tak akan melupakan atau memaafkan negara-negara yang mengakui Palestina. Ben-Gvir menyebut negara-negara Eropa yang mengakui negara Palestina sama dengan pemberi hadiah bagi para penculik di Gaza. Kecaman dari Netanyahu dan Ben-Gvir itu dilontarkan seusai 3 negara di Eropa sepakat mengakui kedaulatan Palestina. Ketiga negara itu adalah Norwegia, Irlandia, dan juga Spanyol. Pemerintah Norwegia resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Kemudian disusul oleh 2 negara Eropa lainnya, yakni Irlandia dan Spanyol, yang memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai negara berlaku mulai 28 Mei 2024. Mahkamah Internasional atau ICJ akan memberikan keputusannya pada Jumat 24 Mei 2024 terkait permintaan Afrika Selatan untuk menghentikan serangan Israel di Rafah, Gaza. Dalam pengajuan keempat kalinya ke ICJ minggu lalu, Afrika Selatan meminta langkah-langkah darurat baru. Langkah-langkah ini merupakan tambahan dari 9 langkah sementara yang diminta oleh Afrika Selatan dalam pengajuan pertamanya ke pengadilan pada bulan Januari lalu. Dikutip dari Middle East Eye, langkah itu mencakup seruan agar Israel menghentikan operasi militer di Gaza. ICJ tidak memberikan perintah utama ini, namun pihaknya meminta Israel untuk memastikan pasukannya tak melakukan tindakan genosida di Gaza. Selain itu, ICJ juga mendesak agar Zionis mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk masuk. Pengadilan memerintahkan Israel untuk melaporkan kembali kepatuhannya terhadap langkah-langkah tersebut dalam waktu 1 bulan. Namun Israel masih saja menghalangi aliran bantuan dan meningkatkan serangan militernya. Sebelumnya, perwakilan Afrika Selatan menyatakan bahwa tindakan sementara yang dikeluarkan pengadilan untuk Israel tidak efektif dalam melindungi warga sipil Palestina. Ia pun mendesak agar pengadilan menegaskan kembali otoritasnya sendiri dan otoritas hukum internasional. Militan Hamas mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim Israel terkait video penangkapan sejumlah tentara wanita saat operasi Banjir Al-Aqsa. Hamas menegaskan bahwa video tersebut adalah hasil editan dan dimanipulasi. Dikutip dari Tribun News, beredarnya klip itu disebut Hamas sebagai upaya gagal Israel untuk menodai citra perlawanan Palestina. Militan Palestina itu menjelaskan, rekaman yang beredar memperlihatkan sejumlah tentara wanita. Mereka ditangkap saat bertugas di markas divisi Gaza. Para prajurit itu mengenakan pakaian sipil lantaran sedang beristirahat. Hamas mengklaim bahwa terdapat manipulasi terkait penerjemahan perkataan pejuangnya ke dalam bahasa Inggris. Pasalnya, kata-kata yang tak diucapkan oleh pejuang Hamas justru dimunculkan dalam video itu. Hamas lantas menjelaskan terkait adanya noda darah di tangan dan wajah sejumlah tentara wanita. Pihaknya menyebut noda darah itu berasal dari luka ringan. Hamas membantah bahwa luka-luka itu disebabkan oleh aksi kekerasan yang mereka lakukan. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia akan mengakui kedaulatan negara Palestina pada 28 Mei 2024 mendatang. Pengakuan 3 negara ini dilakukan di tengah kemarahan internasional atas jumlah korban jiwa dan krisis kemanusiaan di jalur Gaza imbas serangan Israel. Keputusan itu dapat menghasilkan momentum bagi pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Uni Eropa lainnya. Dikutip dari Tribun News, Israel pun bereaksi terkait hal tersebut. Pihaknya menolak segala upaya untuk melegitimasi Palestina secara internasional. Israel lantas menarik duta besarnya dari Irlandia, Norwegia, dan juga Spanyol.
Seiring dengan hal itu, Perdana Menteri Israel pun murka dan menyatakan bahwa keputusan tersebut akan menjadi hadiah bagi Hamas. Di sisi lain, Palestina menyambut baik pengakuan dari ketiga negara itu. Pengakuan tersebut akan menandai pencapaian yang signifikan bagi Palestina. Meski ada banyak negara yang telah mengakui negara Palestina, namun belum ada satu negara besar di Barat yang turut mengambil langkah itu. Faksi perlawanan bertemu dengan Panglima Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami, dan Komandan Pasukan Quds IRGC, Brigadir Jenderal Ismail Khani di Teheran, Iran. Pertemuan itu terjadi pada Kamis 23 Mei 2024. Diketahui pertemuan itu diadakan di sela-sela prosesi pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi dan 7 rekannya yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Dikutip dari Tribun News, faksi perlawanan yang hadir adalah Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem. Selain itu ada pula Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ, Perwakilan Front Populer Palestina, Juru bicara Houthi Muhammad Abdel Salam, dan Perlawanan Islam di Irak. Dikabarkan mereka membahas kondisi politik, sosial, dan militer operasi Badai Al-Aqsa, serta peran mereka di tengah invasi Israel di jalur Gaza. Mereka menekankan pentingnya melanjutkan kemerdekaan dengan kerjasama seluruh faksi perlawanan. Seiring dengan hal itu, pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani menegaskan bahwa negaranya akan tetap mendukung tercapainya kemerdekaan Palestina. Perlawanan Iran pun akan terus membantu dalam melawan Israel hingga agresi berakhir. Pada Kamis 24 Mei 2024, Israel mengecam pernyataan dari kantor kanselir Jerman Olaf Scholz yang akan menangkap dan mendeportasi Benjamin Netanyahu. Jerman bakal melakukan hal itu jika ICC telah menerapkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut. Kecaman itu disampaikan oleh juru bicara pemerintahan Israel Avi Haiman. Dikutip dari Tribun News, mulanya Haiman berusaha memperingatkan pemimpin Jerman bahwa Hamas adalah Nazi baru. Ia menuding Hamas menginginkan genosida terhadap warga Yahudi. Haiman pun mengingatkan agar Jerman berada di sisi yang benar dalam sejarah. Sebelumnya, juru bicara pemerintahan Jerman mengaku bahwa negaranya bakal mematuhi hukum. Mereka akan melaksanakan perintah penangkapan ICC. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis video yang mengonfirmasi pernyataan palsu dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui, Netanyahu mengklaim bahwa Komandan Divisi Gaza Israel, Mayor Jenderal Asaf Hamami, terbunuh dalam operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Brigade Al-Qassam lantas membeberkan nasib Komandan Divisi Gaza Israel itu. Dikutip dari Tribun News, lewat video yang dirilis di saluran telegramnya pada Rabu 24 Mei 2024, Al-Qassam menyatakan bahwa Asaf Hamami masih hidup. Pihaknya menyebut saat ini Asaf Hamami menjadi tawanan Hamas di jalur Gaza. Pernyataan Brigade Al-Qassam tersebut langsung melemahkan klaim Israel dan mempermalukan badan intelijen mereka. Al-Qassam juga mengecam posisi pemerintahan Netanyahu sebagai kepemimpinan yang membiarkan para pemimpin militernya ditawan. Militan Palestina itu lantas menyatakan bahwa waktu bagi pemerintahan Netanyahu telah habis. Diberitakan sebelumnya, Netanyahu mengatakan bahwa Mayor Jenderal Asaf Hamami tewas dalam serangan Hamas di markas Brigade Selatan di Divisi Gaza. Pada Desember lalu, media Israel juga turut menyebar propaganda dengan membagikan klip saat IDF mengatakan bahwa Asaf Hamami tewas dan tubuhnya ditahan Hamas. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.